Halo teman, balik lagi bareng aku di sini. Sebulan yang lalu, aku ke toko Nont, perbaikin kamera. Sebelum ke toko tersebut, aku cari-cari nih di Google beberapa toko perbaikan kamera. Adanya kan ada di kota. Nah, di kota Nont sini ada beberapa toko perbaikan kamera. Nah, salah satu rating dan komentar yang banyak positifnya, toko tersebut datanglah aku cek. Ketemulah resepsionisnya, ibu-ibu kan, udah tua. Terus kata ibu itu teknisinya hari ini gak datang, minggu depan datang. Sabtu, Minggu, Senin toko ini tutup. Jadi paling lambat dia bakal telepon kamu di hari Jumat gitu, kata resepsionisnya. Dia kasih kwitansi sama aku, dicatat model kameranya apa, nama dan sebagainya lengkap. Tinggal kwitansi sama mereka satu dan sama aku satu. Sampai hari Jumat minggu depannya gak dia telepon-telepon. Kusuruh suamiku telepon-telepon lah, tolong gitu. Kok gak dia telepon-telepon, kayak mana kabarnya? Aku kan pengen tahu estimasinya apa yang rusak dan berapa. Jadi aku mikirnya harus cepet gitu karena memang aku butuh kamera ini. Tapi walaupun nggak ada kamera itu, masih ada handphone yang bisa buat video, karena kamera itu lebih banyak aku gunakan di dalam rumah gitu kan. Terus ditelepon, pas yang ngangkat ke teknisinya, iya ini kami lagi cari-cari kendala apa yang rusak di kamera ini. Baru dipegang karena kan banyak yang ngantri ya, banyak kamera yang ngantri. Mungkin pada saat itu pas kebetulan dia pegang kameraku gitu. Nih lagi ada di tanganku katanya gitu. Kami lagi cari permasalahannya apa, kendalanya apa gitu, yang rusak mana gitulah bahasanya. Nah, nanti aku hubungin balik lagi paling lambat jam 5 sore. Karena mereka tutup kurang lebih jam 6 sore. Nah, sampai jam 5 sore, belumlah ditelepon balik lagi sama suamiku. Kayak mana? Iya tadi kami mau telepon, mungkin terlambat, maaf, katanya gitu kan. Nah, dikasih tahu estimasi harganya. Ini estimasi harganya perbaikannya kurang lebih 384. Ini harus diganti lensanya karena memang benar-benar lensa bagian dalam itu rusak gitu kan. Karena ini karena pernah jatuh. Yes, baru selama 3 tahun baru sekali jatuh, itu pun jatuh karena pas kebetulan aku buat video di luar rumah di halaman sama anak-anak itu kan, ya ampun, kesenggol dia kalau nggak salah, wah jatuh pluk gitu. Jatuhnya itu pas lensa itu masih on, terbuka gitu kan, patah bagian dalamnya, rusak. Itu estimasinya sekitar 384, nggak kurang sama sekali. Oke, nanti aku telepon balik lagi, aku tanya istriku kayak mana. Oke, ditelepon aku kayak mana, itu mau diganti, mau diperbaikin, atau mau beli baru lagi. Nanti aku hubungin lagi, kalau bisa cepet ya, kata suamiku, soalnya mereka tutup kurang lebih jam 6 sore. Terus aku cari-cari di market-market yang jual ini punya ini punya kamera, dan di seat yang asli mereka punya Sony itu masih dibanderol 700 berapa gitu, dan di market-market yang lain hampir 800-an. Wah, enggak lah, aku bilang. Ya udah enggak usah lah gitu. Benar, enggak usah gitu. Atau beli baru lagi, enggak usah gitu. Masih bisa kok buat video dari handphone. Aku bilang gitu. Nah, oke, ditelepon balik lagi, oke enggak jadi. Nah, minggu depannya aku ke sana karena Sabtu, Minggu, Senin itu tutup. Aku datangnya pas hari Selasa kalau nggak tahu, pokoknya minggu depannya aku langsung datang ke situ, langsung aku ambil. Nah, kalau kalian tengok di situ, kami di rumah diskusi, cari kayak mana solusi semua, pokoknya kami iniin lah, aku sama suamiku, solusi ini nggak dapet, kayak kenapa rusak, mungkin ada kotoran dan lain sebagainya, kami cari itu kan. Udah banyak kami usahain, nggak sama sekali nggak bisa. Rupanya ditengok sama suamiku, ini krak bunyi gitu pas dibuka, zoom in sama zoom outnya krak. Oh, ini berarti memang benar-benar ada yang patah. Dicari penggantinya. Jadi ketemulah salah satu seat penjual bagian lensa model kameraku ini gitu. Nah, itu di salah satu seat Cina, dia beli harganya kurang lebih 84 atau 94 lensanya aja ya. Jadi mereka itu ini toko mereka jual per piece gitu. Jadi satu kamera itu bagian dalamnya mereka jual satu per satu, lensanya, itunya kan kayak gitulah. Jadi kalau ada kulkas, bagian dalamnya itu entah ini pokoknya ada bagian-bagian kecil-kecil mereka jualnya per piece gitu. Dibongkarin, dijual satu per satu gitu. Kamera juga kayak gitu. Aku bilang sama suamiku, ya bener, yakin bisa perbaiki kan, jurus sama suamiku kan
kerjanya ini mekanik listrik, tapi dia mekanik instalasi mesin-mesin besar, mesin-mesin turbo gitu kan. Ini kan kamera dalamnya komponennya tuh partikel-partikelnya kan kecil itu, kecil sekali dan aku kasih tahu, bener aku nggak yakin pada saat itu, bener-bener nggak yakin. Ya kita coba, ya aku mikir sayang dibeli, mending nggak usah sama sekali perbaikin. Aku masih bisa kok pakai apa namanya, pakai handphone gitu. Dan selama aku buat YouTube, dia alhamdulillah sangat support sekali dan hampir 90%-nya yang biayain itu di semua ya. Aku nggak maksain aku pengen beli kamera ini, harus maksudnya aku ngambek atau maksain, "Iya aku pengen ini harus kayak gini, harus." Nggak sama sekali ya. Aku memang jelasin aku pengen ini, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Dia kalau memang nggak bisa, maksudnya finansialnya memang nggak bisa beli barang-barang yang aku pengenin, memang aku butuh gitu, butuh untuk hal-hal yang penting, dia bakal support, kecuali kalau aku mau beli sesuatu yang nggak butuh. Benar, kalau nggak terlalu butuh dan makainya hanya sekali, nggak usah sama sekali. Dia ngasih tahu, kalau memang nggak ada uang dia ngasih tahu. Kalau ada dan itu penting dan itu aku sangat butuh, dia yang mikirkan, pasti didukungnya alhamdulillah. Nah, terus aku sampai bilang ini, nggak percaya aku nih, maaf ya nggak percaya pula aku kalau kau bisa, aku nggak sampai kayak gitu, aku langsung ngomong nggak percaya pula kalau kau bisa perbaiki dengan kamera, nanti datang lensanya nggak bisa masang pula, itu nanti aku sisipkan ini video, dia itu benar-benar perbaikinya hati-hati sekali. Jadi kalau kalian tengok di video ini, itu harus benar-benar ini ya, benar-benar masangnya itu harus benar-benar rapi, kalau enggak kayak kita, kalau kalian tengok orang lagi pasang listrik tuh, kalau yang A plus ke A negatif enggak pokoknya enggak sama-sama saling match gitu, lampunya kan enggak hidup gitu. Sama kayak ini punya apa namanya, kayak ini punya kamera aja, kalau salah sikit terus bengkok kanan kiri nggak lurus atau nggak rapi, itu kamera nggak bakalan menyala pun, tapi bagian sebelah kirinya apa namanya, bagian kameranya, bukan bagian kamera, bagian CCTV-nya atau ekronnya, apa nama ekronnya itu, bagian layarnya itu nggak hidup begitu. Jadi itu satu kali ada kesalahan, dia masangnya kameranya itu udah bisa, cuma bagian layarnya nggak hidup. Dia bongkar lagi karena dia tahu tadi aku masangnya nggak rapi gitu. Wah, aku sampai dak-dikduk sempet ini nggak bisa. Aduh, kalian bayangkan, kalian tengok oleh itu kayak mana dia hati-hati kali. Yang seharusnya dia itu memperbaiki mekanik atau instalasi pemasangan mesin-mesin besar, ini komponennya itulah, mesin-mesin yang dalam itu kan kecil-kecil kali, sampai bautnya itu kecilnya luar biasa. Nah, itu waktu aku tinggalkan kamera itu di toko sini toko itu, sini perbaikan kamera, mereka benar-benar nggak buka ya segelnya, karena pas suamiku perbaikin ini masang kamera yang baru atau masang lensa yang baru dibuka segelnya. Jadi kalau kita tahu itu dibuka atau enggak segelnya kelihatan, soalnya kalau udah dibuka sekali dia segelnya dilengketkan lagi, enggak bener-bener kayak aslinya gitu, enggak lengket kayak aslinya. Jadi pas dibuka sama suamiku untuk pergantian lensa yang baru, itu segelnya masih original. Dan akhirnya ya ampun. Apa namanya, ketidakpercayaanku sama suamiku, ternyata alhamdulillah seharusnya aku bayar 384 euro, gratis hanya bayar sekitar 94 euro kalau nggak salah, beli lensanya itu, hanya bagian lensanya aja itu datangnya kurang lebih 2 minggu nyampe ke rumah dari Cina langsung ya. Karena banyak spare part yang dijual, atau ya ampun, barang-barang sekarang elektronik dan sebagainya kan banyak yang made in China. Aku nggak tahu kalau sumpamanya itu original atau KW dan sebagainya, cuman pas aku pakai kameranya nggak ada masalah, asli bagus. Sampai hari ini aku pakai nggak ada masalah, semoga nggak pernah ada masalah lagi sama sekali.
Soalnya model ini banyak diminatin orang. Jadi kalau elektronik atau apapun barang-barang yang banyak diminatin orang, harganya tuh lama sekali turunnya. Pokoknya, aduh, karena nggak tahu, keren kali, memang keren. Sampai bilang makasih, makasih, makasih kali, sampai bilang kayak gitu aku sama suamiku. Sampai aku bilang sama suamiku, ih maafkan aku ya, aku sampai nggak percaya samamu kalau kau bisa perbaikin kamera ini, gitu kan sama dia. Soalnya gimana aku mau percaya? Yang kau perbaikin mesin-mesin besar, yang kau instalasi itu mesin-mesin besar. Nyata nampak di matamu tuh besar. Ini kamera partikel sama komponennya, ih kimia sekali aku ngomong. Itu kecil-kecil sampai bautnya pun kecil sekali, ku bilang gitu. Gak percaya lah aku, daripada kau beli itu 94 euro untuk kamera dari Cina, datang sampai rumah nggak bisa sama sekali kan sayang. Dia jawab dengan santai kan, lebih bagus mencoba, kita belajar dari situ. Namanya mencoba itu memang punya resiko, kalau nggak berhasil ya kehilangan gitu kan. Ya sudah. Walah, hari ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Bye 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 bye, bisu bisu.